Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Oke, tema pembelajaran kita hari ini adalah keutamaan dan merealisasikan tauhid. Kalimat tauhid yang telah diucapkan seseorang tidak akan bermanfaat ketika ia tidak mengamalkan kandungan kalimat tersebut atau perilakunya bertolak belakangan dengan kalimat itu. Oleh karena itu, seseorang harus sesuai antara ucapan dan amalannya. Ia telah berucap kalimat tauhid, maka amalannya adalah amalan muwahhidin. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling utama. Barang siapa yang mentauhidkan Allah, maka dia akan hidup bahagia dunia dan akhirat. Keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid banyak sekali. Di antaranya adalah 1. Mendapatkan rasa aman di dunia dan di akhirat. Kedua, mendapatkan hidayah yang sempurna menuju Shiratal Mustaqim, atau jalan yang lurus. Dalil untuk kedua keutamaan yang di atas ada di surat Al-An'am ayat 82 yang berbunyi, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-An'am ayat 82. Yang dimaksud dengan zalim pada ayat di atas adalah kesyirikan. Allah berfirman, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar zalim yang besar. Quran Surat Luqman ayat 13. Dari Abdullah berkata, ketika turun firman Allah Ta'ala yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Quran Surat Al-An'am ayat 82. Membuat kaum muslimin menjadi ragu lalu berkata, wahai Rasulullah, adakah orang di antara kami yang tidak menzalimi dirinya? Maka beliau berkata, bukan itu maksudnya. Sesungguhnya yang dimaksud dengan kezaliman pada ayat itu adalah syirik. Apakah kalian belum pernah mendengar apa yang diucapkan Luqman kepada anaknya saat dia memberi pelajaran? Wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik atau menyekutukan Allah, karena sesungguhnya syirik itu benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surat Luqman ayat 13. Keutamaan ketiga. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dirinya untuk tidak mengazab orang yang tidak melakukan kesyirikan. Inilah keutamaan besar Allah bagi orang-orang yang bertauhid. Allah tidak akan mengazab mereka. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dan kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala atas hambanya tidak mengazab orang yang tidak melakukan kesyirikan sama sekali. Keutamaan keempat, menggugurkan dosa-dosa. Seorang yang bertauhid dan tidak menyekutukan Allah sama sekali, kemudian istiqomah sampai meninggal dunia, maka jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuni segala dosanya. Hal ini menunjukkan luasnya rahmat Allah kepada ahli tauhid dan mengampuni segala dosa-dosanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yang bertemu denganku dengan membawa kesalahan sebesar isi bumi tanpa menyekutukanku dengan yang lainnya, maka aku akan menemuinya dengan ampunan sebesar itu pula. Keutamaan kelima, sesungguhnya tauhid membebaskan hamba dari ketergantungan kepada manusia. Barang siapa bertauhid, maka ia akan bebas dari ketergantungan kepada manusia. Ia hanya bergantung, berharap dan takut kepada Allah saja. Hatinya hanya bergantung kepada Allah sehingga hanya bertawakal kepada Allah semata. Inilah kunci kebahagiaan, ketenangan dan kemuliaan. Allah berfirman, sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakuti kamu dengan kawan-kawannya,
orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran Surat Al-Imran ayat 175. Keutamaan keenam, haramnya neraka atas hamba yang sempurna keimanannya. Barang siapa yang bertauhid menjalankan konsekuensinya dengan menjauhi dosa-dosa besar dan ikhlas dalam beribadah, maka Allah akan mengharamkan neraka untuknya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan neraka atas hamba yang mengucapkan kalimat tauhid, dan dia mengharamkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan ketujuh, pemberat utama timbangan amal seseorang. Sahabat Abdullah bin Amr menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Nabi Allah Nuh alaihi salam ketika maut hendak menjemputnya, ia berkata kepada anaknya, Aku memerintahkan kepadamu dua hal dan melarangmu dari dua hal. Aku memerintahkanmu mengucap La ilaha illallah. Sesungguhnya 7 langit serta 7 bumi diletakkan pada satu neraca. Lalu kalimat La ilaha illallah diletakkan pada neraca lainnya. Niscaya akan condong neraca yang diletakkan kalimat La ilaha illallah padanya. Keutamaan ke-8, masuk surga. Barang siapa yang bertauhid dan mengamalkan konsekuensinya dengan meninggalkan dosa besar, maka ia akan masuk surga. Seandainya ia terjatuh dalam perbuatan dosa, maka ia di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak dan mengampuni ataupun menyiksanya, akan tetapi pada akhirnya ia akan masuk surga karena besarnya keutamaan tauhid. Ubadah bin Samit menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah dengan tidak menyekutukannya, Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bersaksi Isa adalah hamba Allah, utusannya, dan firman-Nya yang Allah berikan kepada Maryam dan ruh darinya, dan surga adalah hak benar adanya, dan neraka adalah hak, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga, betapapun keadaan amalnya. Hadza minni, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.